19. Dilema. Revan yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Dia berubah sejak Ratu memutuskan hubungan dengannya. Aku meminta Ratu mengganti nomor kontak dan semua akun sosial medianya supaya Revan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Apakah aku egois? Namun, aku memiliki alasan melakukan itu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Ratu. Terbukti saat ini, Ratu tidak pernah mengeluh, walaupun tidak berhubungan lagi dengan Revan. Dia selalu bersikap biasa saja saat menelponku dan Mas Fandi. "Ayo Mi, tolong cegah Revan." Aku kembali mendengar suara Tania. Akhirnya, Mbak Sandra pun beranjak memasuki rumahnya. Sementara aku kembali melanjutkan aktivitasku. Entah kenapa aku justru memikirkan apa yang Revan lakukan saat ini. Bagaimana kalau masa depannya jadi hancur hanya karena masalah cinta? Siapa yang akan disalahkan? Apa salah jika seorang ibu mengkhawatirkan kehidupan putrinya? Aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk melukai perasaan Revan. Aku hanya bertindak sebagai orang tua yang ingin melindungi anak perempuannya. Seandainya Mbak Sandra tidak menyimpan dendam atas apa yang terjadi di masa lalu, mungkin aku akan mengagumi kesungguhan Revan terhadap Ratu. Kini, aku dihadapkan pada situasi serba salah. Di satu sisi, aku benar-benar tetap menganggap kalau Mbak Sandra memiliki tujuan untuk balas dendam. Namun di sisi lain, aku tidak ingin memisahkan dua insan yang saling mencintai. Sebelum keberangkatan Ratu keluar kota, aku sempat mendengar percakapannya dengan Revan melalui telepon. Saat itu, hatiku sangat sakit mengetahui anak gadisku itu menangis sesenggukan karena akan berpisah dengan pujaan hatinya. "Maafin aku, Van. Aku harus pergi jauh supaya kita gak ketemu lagi. Aku terpaksa melakukan ini demi orang tuaku. Aku tidak mau dianggap sebagai anak yang tidak penurut. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu dengan yang lain. Aku akan selalu mencintaimu." Aku berpikir, mungkinkah Ratu tidak berniat membuka hatinya untuk pria lain setelah berpisah dengan Revan? Aku jadi ingat nasib wanita masa lalu Mas Fandi yang memilih tidak menikah untuk selamanya. Aku tidak akan biarkan Ratu melakukan hal yang sama. Mungkin lebih baik aku meminta bantuan Mbak Dewi untuk mencari tahu tujuan Mbak Sandra tentang niatnya yang ingin mempersatukan Ratu dan Revan. Aku harus tahu apakah tetanggaku itu tulus atau memiliki tujuan lain. Jika memang Mbak Sandra hanya ingin melihat kebahagiaan Ratu dan Revan, aku akan mempertimbangkan niatku yang ingin memisahkan mereka. Aku tidak boleh egois. Aku juga harus memikirkan perasaan dan cinta Ratu yang begitu besar untuk Revan. Sore ini setelah melakukan aktivitas, aku sengaja mengunjungi rumah Mbak Dewi. Aku tidak lupa membawakan camilan yang telah aku siapkan. Tujuanku tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi ingin menanyakan apa yang aku pikirkan. "Terima kasih ya Bel, repot-repot sampai nganterin." Mbak Dewi meraih kantong plastik dari tanganku. "Iya Mbak, sama-sama. Yuk duduk. Mau di dalam atau di luar?" tanya Mbak Dewi. "Di dalam aja Mbak. Aku sengaja tidak ingin berbincang di luar untuk menghindari orang-orang yang lewat. Aku berharap mendapatkan petunjuk dari Mbak Dewi. Aku tidak ingin larut dalam perasaan bersalah atas apa yang terjadi terhadap Revan. Aku tidak ingin dirinya menderita hanya karena perbuatan masa lalu orang tuanya. Dia anak baik dan berhak merasakan kebahagiaan." "Bel, aku mau ngomong sesuatu." Mbak Dewi kembali membuka suara sebelum aku mengajukan pertanyaan. "Mau ngomong apa Mbak?" tanyaku ingin tahu. "Tentang hubungan Ratu dan Revan. Mereka udah gak ada hubungan lagi Mbak.
Mbak tahu sendiri kalau Ratu kuliah di luar kota. Justru itu, aku ingin ngomong. Maksudnya apa, Mbak? Aku benar-benar penasaran. Apa kamu sedendam itu sama Sandra? Aku nggak ngerti maksud Mbak. Mbak Dewi akhirnya menceritakan sesuatu yang membuatku terkejut. Dia mengaku sedih mendengar keluh kesah Mbak Sandra yang telah menyebabkan Revan dijauhkan dari wanita yang dicintai. Mbak Sandra merasa bersalah atas perpisahan anaknya dengan Ratu. Mbak Sandra bahkan mengaku tidak akan berbuat jahat dan kasar kepadaku jika mengetahui kejadian yang sebenarnya di masa lalu. Selama ini, dia hanya berpikir kalau aku yang telah menyebabkan perpisahan antara Mas Fandi dan Lia. Mbak Sandra berpikir keras untuk mencari cara agar aku percaya dengan niatnya yang ingin melamar Ratu untuk Revan. Dia yakin dan percaya kalau kebahagiaan Revan hanya bersama Ratu. Dia ingin melihat kedua anak itu bersatu dalam ikatan pernikahan. Serius, Mbak? Tanya aku kepada Mbak Dewi. Iya, Bel. Aku kasihan lihat dia. Aku yakin kalau dia benar-benar berubah setelah melihat anaknya bahagia berhubungan dengan anak kamu. Mbak Dewi menunjukkan wajah serius. Aku tidak mengerti apakah ini suatu kebetulan. Niatku berkunjung ke rumah Mbak Dewi untuk bertanya dan mencari tahu tentang Mbak Sandra yang bersikeras ingin melamar Ratu. Namun sebelum aku bertanya, Mbak Dewi justru telah memberikan keterangan mengejutkan. Apalagi yang membuatku ragu. Sangat jelas kalau Mbak Sandra telah berubah. Dia tidak memiliki niat untuk membalaskan perbuatan Mas Fandi di masa lalu. Dia juga baru tahu kebenaran kalau aku bukan penyebab perpisahan Mas Fandi dan Lia. Pagi ini, aku sangat terkejut mengetahui Revan masuk rumah sakit. Informasi yang beredar, ternyata tadi malam dia melakukan tindakan tidak pantas. Dia menyayat pergelangan tangannya menggunakan benda tajam. Mendengar kabar tersebut, aku merasa sesak. Kenapa Revan berubah menjadi sosok yang berbeda dari biasanya? Dulu, dia selalu kuat dan sabar walaupun aku tetap tidak merestui hubungannya dengan Ratu. Dia tidak pernah menunjukkan rasa putus asa sedikit pun. Namun, kenapa sekarang dia nekat melakukan tindakan tidak baik? Bel, kita ke rumah sakit yuk. Aku dikagetkan suara Mbak Dewi. Iya, Mbak, aku mandi dulu. Aku juga siap-siap dulu. Mbak Dewi memasuki rumahnya dan aku juga bersiap untuk mandi. Aku ingin mengetahui keadaan Revan. Semoga dia baik-baik saja. Aku tidak ingin terjadi sesuatu terhadap dirinya. Walau bagaimanapun, dia anak baik. Dia juga pemuda yang sangat Ratu cintai. Aku yakin jika anakku itu mengetahui keadaan Revan sekarang, dia juga pasti sedih. Gimana keadaan Revan, San? Tanya Mbak Dewi kepada Mbak Sandra setelah kami tiba di rumah sakit. Udah siuman tadi, Wi. Tapi sekarang tidur setelah diperiksa dokter. Mbak Sandra memberikan penjelasan. Alhamdulillah, semoga cepat pulih ya. Mbak Dewi mengusap lengan Mbak Sandra. Iya, Wi. Terima kasih udah mampir ke sini. Mbak Sandra melihat ke arahku. Ratu. Revan dengan mata terpejam tiba-tiba bersuara menyebut nama Ratu. Jangan tinggalin aku. Aku lebih baik mati jika jauh darimu. Sedalam itukah perasaan Revan terhadap Ratu? Terus terang, aku tidak kuasa melihat keadaannya yang tampak pucat dan sedikit kurus. Apakah aku yang harus disalahkan atas apa yang terjadi terhadap dirinya? Van, Mami di sini, Nak. Mbak Sandra menggenggam tangan Revan yang akhirnya membuka mata lalu melihat sekeliling. Revan kangen Ratu, Tante. Revan melihat ke arahku. Revan ingin ngomong sama Ratu. Dia menitikkan air mata. Sebagai seorang ibu, aku tidak mampu menolak permintaan Revan. Aku tidak kuasa melihat kesedihan di wajahnya. Mungkin lebih baik aku mengalah
dan segera menghubungi Ratu agar berbicara dengan Revan. Semoga setelah ini Revan kembali bersemangat. Aku pun segera menelpon Ratu, lalu memberikan ponsel tersebut kepada Revan. Sungguh, pemuda itu langsung menunjukkan senyuman setelah berbicara dengan Ratu. Entah kenapa aku menitikan air mata melihat kejadian tersebut. Aku sangat terkejut karena Mbak Sandra tiba-tiba berlutut di kakiku lalu berkata, "Minta Ratu kembali ke kota ini, Bel. Aku mohon." Apakah Bella akan memenuhi permintaan Sandra?